Halo para sekte yang tersesat, welcome back. Kembali lagi dengan saya, Babang Doncuan. Yuk, penasaran kan gimana akhir dari Game of Thrones Season 1 ini? Dan bagaimana kelanjutan perang yang dipimpin oleh Robb sebelumnya? Apakah Robb akan memenangkannya? Ataukah sebaliknya? Biar gak gosong nungguin ceritanya, siapkan bantal, posisikan rebahan, seduhnya kopi Anda, dan selamat menonton. Now is Nobar. Scene bermula di penjara istana King's Landing. Di sini Lord Varys datang dan menemui Ned untuk memberitahu bahwa Sansa baru saja memohon kepada Joffrey dan Cersei agar bisa membebaskan ayahnya. Selain itu, ia juga memberitahu bahwa Robb telah memimpin pasukan yang besar untuk melakukan penyerangan ke selatan untuk membebaskan ayahnya. Karena mendengar hal itu, Ned meminta agar Lord Varys untuk membantunya dan keluar dari ruangan tersebut. Akan tetapi Varys malah menolak. Lord Varys menegaskan bahwa ia hanya mau perdamaian, maka dari itu ia meminta Ned untuk mengakui kepemimpinan Joffrey dan memperbaiki hubungannya dengan klan Lannister agar peperangan tidak akan terjadi. Tentu saja Ned menolak hal itu, tak lepas dari prinsip Ned yang menginginkan pewaris tahta yang sah adalah Stannis, adik King Robert, bukanlah bocah haram Joffrey. Mendengar hal itu, Varys pun tak bisa berkata apa-apa lagi dan pergi meninggalkan tempat tersebut. Beralih ke Robb dan pasukannya yang telah tiba di perbatasan sebuah wilayah dari Seven Kingdom yang bernama Riverland. Riverland dipimpin oleh Lord Waldry Frey dari klan Frey. Karena itulah Robb berniat pergi menemui Waldry dan memintanya untuk membukakan pintu gerbang. Tetapi ternyata Catelyn lah yang akan pergi menemui Waldry langsung, mengingat mereka telah saling mengenal sejak lama. Benar saja, Catelyn pun datang menemui pria tersebut. Pria tua yang mempunyai hobi mengkoleksi janda-janda pirang dan mempunyai banyak keturunan. Aduh, kakek legend nih. Saat berada di hadapan Waldry, Catelyn memintanya untuk membukakan pintu gerbang, tentunya agar Robb dan pasukannya dapat melewati sungai perbatasan. Sempat terjadi sedikit perdebatan di sana, hingga Catelyn pun kembali bergabung dengan pasukannya dan memberitahu Robb bahwa Waldry bersedia membukakan pintu gerbang. Bukan cuma membukakan pintu, bahkan Lord Waldry bersedia bersekutu dengannya. Tapi dengan satu syarat yang harus dipenuhi jika pertempuran ini selesai, Robb harus memilih salah satu putri Waldry untuk dinikahi dan juga menjodohkan Arya dengan putranya jika dirasa sudah cukup umur. Robb tentunya merasa tak ada pilihan lain lagi sehingga dia bersedia atas syarat yang diberikan. Scene beralih ke Jon Snow yang diberikan sebuah penghargaan karena telah menyelamatkan Mormont dari mayat hidup. Pemimpin Nightwatch itu memberinya sebuah apresiasi dengan menganugerahkan sebuah pedang dari bajak Valerian yang merupakan senjata turun-temurun dari leluhurnya. Jon Snow pun keluar dengan perasaan sangat bangga dan tentu semua orang di sana kagum dengan apa yang didapatkan olehnya. Dalam momen itu, Sam juga memberitahu bahwa ia baru saja membaca sebuah surat kabar bahwasanya Robb kini telah memimpin pasukan ke selatan untuk menyelamatkan ayahnya. Mendengar hal itu, Jon Snow tentunya mulai sangat khawatir dan merasa bahwa dirinya juga harus berada di sana, bergabung di medan peperangan membantu keluarganya. Jon Snow pun pergi menemui Master Aemon untuk memastikannya apakah benar berita yang dikatakan oleh Sam. Master Aemon pun membenarkan hal itu dan sedikit menceritakan silsilah keluarganya dulu sebelum ia tiba di sini. Tak ada maksud lain, Aemon menceritakan hal itu agar Jon Snow dapat memutuskan pilihannya, pergi berperang bersama saudaranya atau tetap tinggal dan akan diselimuti rasa penyesalan. Scene sekarang ke kisah kaum Dothraki. Khal Drogo dan pasukannya yang sedang melanjutkan perjalanan, akan tetapi saat itu Khal Drogo terlihat seperti kurang sehat dan membuat Daenerys merasa sangat khawatir. Hingga tiba-tiba di tengah jalan Khal Drogo terjatuh dari kudanya dan tak sadarkan diri. Melihat Khal Drogo yang terbaring lemah, tentunya Daenerys sangat bersedih. Pada saat itu Ser Jorah datang untuk melihat luka Khal Drogo dan ia menyadari bahwa Khal Drogo tidak akan selamat. Oleh karena itu Ser Jorah memerintahkan kepada Daenerys untuk segera pergi.
karena setelah kematian Khal Drogo pasti akan ada duel memperebutkan tahta dan Daenerys serta bayinya akan dalam bahaya. Daenerys pun menolak hal itu dan menegaskan bahwa ia akan menunggu Khal Drogo apapun yang terjadi dan meminta Jorah memakai baju jirahnya untuk bersiap-siap. Hingga tak lama kemudian wanita yang mengobati Khal Drogo pun datang. Siapa sangka setelah memeriksanya wanita itu mengatakan bahwa Khal Drogo benar-benar diambang kematian. Setelah tak percaya dengan apa yang wanita itu katakan, Daenerys pun meminta agar wanita itu mengeluarkan semua kemampuannya agar Khal Drogo bisa selamat. Ia mengatakan bahwa ada sebuah mantra yang dapat menyelamatkannya, namun mantra itu sangat berat untuk dilakukan karena pertaruhannya adalah nyawa. Tanpa berpikir panjang, Daenerys pun meminta wanita itu untuk segera melakukan hal tersebut tanpa memperdulikan kata-kata dia sebelumnya. Dan benar saja, wanita itu meminta kuda Khal Drogo sebagai bahan sesajen untuk melakukan ritual pengobatan. Selain itu, ia juga meminta agar semua orang untuk segera keluar karena akan banyak iblis menari-nari saat ritual ini sedang berlangsung. Tak lupa juga mengingatkan agar tidak ada seorang pun yang masuk dalam saat ritual dimulai. Saat Daenerys keluar, semua terlihat heran dengan apa yang dilakukannya. Setelah itu, hal yang dikhawatirkan pun datang. Ada salah satu pria di sana yang mendorong Daenerys untuk memberhentikan ritual itu. Tentu Ser Jorah tak tinggal diam saja dan mengacungkan pedangnya terhadap pria tersebut. Ser Jorah pun berhasil melumpuhkannya dengan mudah, namun karena sempat terjatuh, kandungan Daenerys berontak-ontak dan sangat kesakitan. Karena itulah Jorah memasuki tenda agar segera mendapatkan pertolongan. Beralih ke keluarga Lannister pada saat semua sibuk tegang dengan masalahnya masing-masing, lihatlah Tyrion tengah sibuk bermesraan dengan Mbak Michet. Disinilah definisi menikmati hidup yang sesungguhnya. Cok-cok enak bener loh, cok-cok. Hingga di pagi yang cerah pun tiba, Bronn yang memberitahu bahwa pasukan Robb telah mendekat. Karena mendengar itu, Tyrion mulai bergerak dan memandu manusia-manusia bukitnya untuk all in dalam pertempuran ini. Di saat Aeron tersadar perang telah selesai dan Bronn memberitahu bahwa mereka telah memenangkan pertempuran, namun ternyata tidak. Di saat Tywin memberitahu bahwa hanya 2.000 pasukan yang melakukan penyerangan, sedangkan pasukan yang aslinya berjumlah 20.000 pasukan. Maka dari itu ia sangat yakin pertempuran ini belum selesai, dan benar saja Tywin belum menyadari bahwa rencana Robb benar-benar mulus. Karena dengan serangan kecil itu membuat para Lannister terlengah sehingga Robb dan pasukannya berhasil menangkap Jaime saat di sana. Jaime pun memohon agar Robb memberhentikan peperangan ini, namun Robb tak memperdulikan hal itu. Tak lupa Robb juga memberitahu para pasukannya kalau Jaime telah tertangkap. Di sisi lain terlihat Arya yang terus bersembunyi dan bertahan hidup hingga perhatiannya teralih saat melihat orang-orang berkerumunan. Mengetahui hal itu, Arya pun datang mendekat dan betapa terkejutnya ia saat melihat ayahnya sedang diadili. Kedatangan Ned pun disambut dengan kebencian karena dianggap sebagai pengkhianat di sana. Ia dengan terpaksa mengatakan bahwa Joffrey adalah orang yang sah untuk menduduki Iron Throne dan pemimpin sah Seven Kingdom. Mendengar pengakuan itu, Sansa mengira semua itu telah selesai seperti janji yang dikatakan oleh Joffrey, namun ternyata tidak. Bocah temperamental itu malah menyuruh prajuritnya untuk memenggal kepala Ned yang tentu saja membuat Sansa sangat histeris. Dan masih di King's Landing, setelah kematian Ned Stark yang disambut meriah para penduduk King's Landing, Sansa yang melihat ayahnya terpenggal pun terkulai lemas tak berdaya. Sementara itu, Yoran, salah satu anggota Nightwatch, segera membawa pergi Arya dan merubah penampilannya agar para prajurit Lannister tidak mengenalinya lagi. Sementara di sisi lain, terlihat Bran yang sedang mengajak si gadis primitif ke makam bawah tanah milik mendiang keluarganya dulu. Bran juga memberitahu bahwa semalam ia melihat ayahnya datang. Firasat itu memang benar-benar ada. Ikatan darah tidak bisa dipungkiri lagi. Hingga tiba-tiba Direwolf yang tiba-tiba muncul dari kegelapan untuk mengatakan hal serupa. Gadis primitif pun mengajaknya keluar dan berusaha menenangkannya. Hingga tiba-tiba Master Luwin datang memberi kabar mengejutkan tersebut. Sementara di sisi Catelyn dengan tertatih-tatih dirundung kesedihan, ia datang menghampiri Robb yang telah sangat terpukul atas kabar kematian ayahnya.
Catelyn pun berusaha menyadarkan Robb dan saat itu Robb berjanji akan menghabisi klan Lannister sampai ke akar-akarnya sebagai balasan kematian ayah tercinta. Sementara di King's Landing, siapa sangka King Joffrey yang telah beralih menjadi seorang pemimpin yang sangat kejam. Bahkan hanya karena salah menyanyikan lirik lagu saja, tak segan-segan ia meminta prajuritnya untuk memotong lidah si penyanyi agar tak bisa bernyanyi lagi. Tak hanya itu, Joffrey juga mengajak Sansa pergi ke suatu tempat yang ternyata Sansa pun sangat terkejut dan tak tega melihat apa yang telah ia lihat. Tetapi mau bagaimana lagi, ia tidak bisa berbuat apa-apa selain menurut. Joffrey juga mengatakan bahwa ia akan memberi Sansa hadiah yang dijanjikan tak lain adalah kepala Robb saudaranya. Sansa pun mulai geram mendengar semua perkataan dari Joffrey, hingga ia berniat untuk mendorongnya. Namun Horn yang menyadari hal itu segera menghentikan Sansa sambil berpesan agar bersabar menunggu waktu yang tepat. Setelah kematian Ned, para satria Winterfell pun mengangkat Robb sebagai raja dari utara, orang yang akan selalu mereka patuhi, dan tentu saja hal itu membuat semangat mereka semakin membara. Tak lupa Catelyn juga datang menemui Jaime untuk meluapkan emosinya. Catelyn mengatakan bahwa ia akan membungkus kepala Jaime dan mengirimkannya kepada Lannister. Namun pria itu seperti tak mempunyai rasa takut sedikit pun. Bahkan ia juga mengakui bahwa ialah yang berniat untuk menghabisi Bran saat itu. Sementara itu, kini Tywin dan pasukannya mulai khawatir apa yang akan dilakukan setelah tertangkapnya Jaime. Banyak perdebatan di antara mereka, mulai dari gencatan senjata sampai ke penyerangan balik. Tywin pun muak dengan perdebatan itu dan menyuruh mereka untuk segera pergi. Namun tidak dengan Tyrion. Di sana Tywin mengatakan bahwa semua perkataan Tyrion benar. Saat ini mereka terpojok. Jika seandainya Ned masih hidup, mereka bisa saja menggunakannya untuk mengulur waktu perdamaian. Namun sekarang Tywin menyuruh Tyrion untuk pergi ke King's Landing dan menjadi Hand of the King. Tyrion diperintahkan agar mengatur semuanya agar keadaan tidak menjadi semakin parah. Beralih ke kaum Dothraki, setelah tak sadarkan diri yang cukup lama, Daenerys pun akhirnya siuman dan mendapati buah hatinya yang tidak berada di sampingnya. Tentu saja membuatnya sangat resah, dan Ser Jorah pun memberitahu bahwa anaknya tidak berhasil diselamatkan. Wanita yang mengobati Khal Drogo tadi juga menambahkan bahwa buah hati Daenerys terlahir kurang sempurna. Wanita itu juga mengajaknya pergi ke tepi tebing dan memperlihatkan Khal Drogo yang sudah lemas tak berdaya. Ia juga mengatakan bahwa Khal Drogo tidak dapat pulih seperti sedia kala. Maka dengan itu Daenerys merasa bahwa wanita itu sebelumnya tidak bisa menepati perkataannya. Kembali ke Castle Black, Jon Snow yang telah mendengar kabar kematian ayahnya kini memutuskan untuk pergi ikut dalam pertempuran bersama saudaranya. Sam sempat mengingatkan ke Jon Snow kalau Jon Snow pergi, ia akan dianggap sebagai desert. Namun Jon Snow nekat dan tetap memacu kudanya. Melihat hal itu, Sam pun tak tinggal diam dan mengajak beberapa rekannya untuk membawa kembali Jon Snow ke pasukan. Setelah merayu dan mengikat sumpah serapah yang pernah mereka ucapkan, akhirnya Jon Snow memutuskan untuk kembali bersama lagi dengan Night Watch di markas. Daenerys benar-benar seperti kehilangan harapan dengan melihat Khal Drogo terbaring lemas seperti mayat. Hal itu membuatnya jadi sangat putus asa, hingga dengan berat hati ia memutuskan untuk membunuh sang kekasihnya tersebut. Singkat cerita, demi mengamankan Arya, Yoren pun memberikan nama baru untuknya, yaitu Aery. Tentunya agar identitasnya benar-benar tidak dikenali. Yoren juga berniat untuk segera membawa Arya pergi dari tempat tersebut. Namun di saat Yoren mempersiapkan kuda, tiba-tiba Arya diganggu dua orang bocil dan menuduhnya sebagai pencuri karena membawa pedang kecil yang begitu indah. Hingga tanpa sengaja, di momen itu membuatnya bertemu dengan Gendry, anak haram King Robert. Yoren pun tak mau membuang waktu lebih lama sehingga ia menyuruh mereka untuk bergegas. Karena mendengar berita Jon Snow yang berniat pergi, Mormont pun memarahinya habis-habisan. Ia mengingatkan apakah ia tidak ingat dengan sumpah serapah yang telah diucapkannya dulu. Mormont juga memberitahu bahwa di luar tembok The Wall telah terjadi banyak kekacauan. Dengan itu ia berniat untuk membawa Jon Snow pergi dan akan dipimpinnya secara langsung.
Balik lagi ke Dothraki. Setelah kematian Khal Drogo, Daenerys menggelar upacara kematian sebagai penghormatan terakhir untuk Khal Drogo. Di sana ia juga menyerahkan telur-telur naga agar disertakan dalam upacara tersebut. Ser Jorah sempat mengingatkan agar menyimpan telur itu untuk dijual dan bertahan hidup. Namun Daenerys menegaskan bahwa dulu ia diberi telur itu bukan untuk dijual. Di sana Daenerys juga mulai melantangkan suaranya dan memberitahu bahwa ia adalah Daenerys, sang putri naga terakhir. Seperti telah ia rencanakan sebelumnya, Daenerys pun meminta prajuritnya untuk mengikat wanita ritual tadi tepat di samping Khal Drogo. Setelah api menyala besar, dengan perlahan Daenerys memasuki kobaran api tersebut. Tanpa terasa, hari pun sudah mulai pagi dan semua kaum Dothraki begitu terkejut saat melihat telur-telur naga itu menetas dan menghasilkan naga-naga yang sangat lucu. Dan seri season 1 pun berakhir. Kalian penasaran kan dengan season 2-nya? Nantikan saja di review Babang Don Cuan selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe channel No Is Nobar. Bye!